ada sepintas sedikit goyang, nggak apa-apa. Kita di sini hanya mengingatkan rukun-rukun umroh, larangan-larangan umroh, ya. Nah, untuk rukun-rukun umroh Bapak Ibu, rukun umroh itu hanya 5. Yang pertama adalah mengambil miqat, mengambil niat. Ini Pak, Bu, coba perhatikan. Mengambil miqat atau mengambil niat. Nanti akan kita bimbing di mana, di Bir Ali, karena kita ahlul Madinah, karena kita telah lama di Madinah. Mengambil miqatnya namanya di Masjid Bir Ali. Nanti di Bir Ali ada amri juga, ya. Kemudian rukun kedua yaitu tawaf. Setelah dari Bir Ali kita menuju ke Mekah kurang lebih 5 sampai 6 jam. Maka daripada itu nanti kita makan dulu. Jadi larangan-larangannya dijaga. Tawaf wajib berwudu, miqat tidak. Seluruh rukun tidak wajib berwudu kecuali tawaf. Tawaf wajib suci. Ya Bu ya, tawaf 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri Hajar Aswad, dihitung sekali. Nah, seumpamanya ada nauzubillah yang buang angin, ada yang nauzubillah sasak tipis atau buang air kecil, itu nanti diulangi tawafnya sesuai dengan hitungan kapan dia terakhir kali buang air kecil ataupun buang angin tersebut. Contohnya di tawaf ketiga dia buang angin, Bapak Ibu, maka mulai dari tawaf ketiga lagi, dari Hajar Aswad nih, saat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai ke rukun yamani, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya segala macam sampai ke Hajar Aswad dihitung sekali. Paham Bapak Ibu? Dari Hajar Aswad sampai mutar ke Hajar Aswad lagi dihitung sekali. Ingat, cara tawafnya dari Hajar Aswad sampai kita mutar ke Hajar Aswad lagi, maka dihitung sekali. Nah, ketika nanti misalnya di pertengahan putaran kedua kita buang angin, maka daripada itu ulangi putaran 2 tersebut. Tidak langsung lagi mulai dari awal, putaran pertama, enggak. Misal di putaran kelima kita buang angin, maka ulangi putaran kelima tersebut. Kemudian 6, 7. Bukan seluruhnya diulangi. Ambil wudhu dulu, tapi insya Allah kita doakan grup kita ini tidak ada yang buang angin ataupun buang air kecil. Amin, insya Allah. Ya, baik ya. Walaupun kita udah muda-muda kali ini, 16-15 tahun terbalik tadi, Bapak Ibu ya, insya Allah doakan Allah tolong kita selesai tawaf kita tanpa sedikit pun kendala-kendala ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada yang terpisah dari rombongan nanti. Nah, setelah tawaf kita nanti akan melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Setelah jangan di jalan Pak, depan aja nggak apa-apa. Setelah tawaf maka kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sa'i sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Safa ke Marwah dihitung sekali, bukan putaran Bu ya, sekali jalan. Safa ke Marwah maka hitungnya sekali. Marwah ke Safa 2, Safa lagi ke Marwah sampai seterusnya 7 kali. Makanya diawali dari Safa, diakhiri di Marwah. Paham Bapak Ibu? Dan kemudian setelah sa'i maka ada tahalul. Nah, tahalul itu apa? Dari kata halala yuhallilu, menghalalkan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kita Bu ada larang-larangannya, alhamdulillah. Maka setelah tahalul bolehlah melakukan seluruh kegiatan yang dilarang-larang tersebut. Ya Bapak Ibu, dan terakhir tertib, tidak boleh sa'i dulu baru tawaf. Nggak boleh tahalul dulu baru sa'i baru tawaf. Harus tertib. Yang pertama miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Yang kelima apa? Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya, biar semua bisa. Yang pertama apa? Miqat, Ambil miqat atau niat. Niat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Yang keempat tahalul. Yang kelima tertib. Tawaf berapa kali Bapak Ibu? 7. Wajib atau tidak berwudu? Sa'i berapa kali Bapak Ibu? 7. Wajib atau tidak berwudu? Tidak. Sa'i tidak. Ya. Tidak wajib. Ngambil niat wajib wudu atau tidak? Tidak. Yang wajib berwudu cuma Tawaf. Ingat Bapak Ibu ya, nanti Ibu nih mikot nih, bilang, Ustaz saya belum, itu wudu Ustaz, bilang ya. Padahal kita mau ambil niat doang, nggak apa-apa, ya. Kecuali tawaf. Nah, sebelum nanti kita tawaf, tentunya kita makan dulu untuk isi tenaga. Karena sampainya nanti di Mekah pada saat pukul 9 atau 8 malam.
kita berangkat dari sini jam 2 siang atau jam 1 siang. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan rukun-rukun umroh, bukan larangannya. Rukun-rukun umrohnya dulu. Ada pertanyaan? Cukup jelas. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Untuk Rukun hanya 5, selebihnya semuanya sunnah. Untuk bacaannya siapa tahu masih ada yang belum hafal tadi bacaan. Nah, bacaan tersebut andai kata pun ketika kita niat, kita lem mulut kita Bapak Ibu, lem mulut kita, nggak ada sama sekali baca apapun sampai ke tahallul sah umrohnya, insyaallah. Tapi sayang, tapi rugi. Maka setiap langkah Bapak Ibu itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita bimbing Bapak Ibu ketika tawaf pertama, Amri bilang subhanallah, Bapak Ibu cukup mengikuti Amri yang di depan. Kalau nggak terdengar bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana anak Amri? Kalau tidak terdengar cukup baca zikir. Apa zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya Bapak Ibu, setelah berzikir ngapain? Doa, ya Allah, temuinlah jodoh Ustaz Amri ya Allah. Amin. Bisa, ya Bu ya Pak ya. Nah, jadi banyak berdoa karena di situ kita mengelilingi Ka'bah. Doa langsung Allah dengar, langsung Allah ijabah. Nah, alhamdulillah dari beberapa jemaah kita ada yang berdoa langsung terijabah. Ada yang bilang haus tiba-tiba dikasih air. Ada yang dibilang pengen cari guava tadi ya Bu ya. Pengen cari jambu kelutuk, tiba-tiba snack kita jambu kelutuk. Allahu Akbar. Jadi jangan sesekali tidak berdoa ketika kita umroh di Bapak Ibu. Minta terus, minta aja jangan tangguh-tangguh. Minta tinggi terus. No. Nah, ya Allah, uang 1M, 5M, 10M. Ya, 10T. Ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan rukun-rukun umroh, doanya tidak ada yang wajib. Paham Bapak Ibu? Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk larangan-larangannya, yang pertama, yang diwajibkan untuk laki-laki tidak boleh pakai peci. Tidak boleh pakai peci atau penutup kepala. Nanti dingin di bus, bilang, beri, nak Amri, de Amri, dingin nih. Jangan Bapak selimutkan ihram Bapak ke atas. Nanti kena denda umroh atau dam namanya. Ya, tidak boleh pakai peci atau topi atau penutup kepala bagi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan wajib, ya, wajib tutup. Nah, tidak boleh pakai peci. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Nah, ya, sedikit pun harus tubles, betul-betul tubles dari atas sampai bawah kecuali ihram. Kedua, kain ihram cuma ada melekat di badan kita. Nah, bagaimana dengan tas? Bagaimana dengan jam? Bagaimana dengan ID card? Bagaimana dengan tasnya? Tali pinggangnya? Itu namanya aksesoris. Pakaian tersebut definisinya adalah yang membentuk badan. Nih, jubah berbentuk badan Amri nggak? Ya. Gemuk nggak? Nah, itulah dia. Nah, ya Bapak Ibu ya, pakaian yang berjahit. Nah, seperti ini. Adapun ini aksesoris. Kalau nggak ada ini takutnya kita hilang. Nah, ya Bu ya. Nah, kemudian jam, mau jamnya murah, mahal, 100T dan segala macamnya, boleh dipakai. Kenapa? Karena ini aksesoris. Nah, ya Bapak Ibu, tas juga. Tas itu kan berjahit, tapi karena aksesoris tidak selalu kita pakai, maka diperbolehkan. Ya. Syal juga. Takutnya kalau nggak ada itu nanti kita hilang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu larangan-larangan khususnya bagi laki-laki. Bagi ya nanti Pak, belum selesai. Bagi perempuan wajib menutup seluruh aurat. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajahnya sampai sini. Ya Bu ya. Di sini Bu. Dan tangannya zahiruha wa batinuha yang ini. Jadi aurat ibu-ibu itu ini boleh dibuka wajah dan telapak tangannya boleh dibuka, ya. Batasnya mana? Pergelangan tangan ibu. Seluruhnya wajib ditutup. Adapun nanti di hotel Mekah kita ingin ke kamar mandi, maka buka jilbabnya di kamar mandi. Jangan ibu buka zoom kayak saat ini tuh kan. Ibu tampakkan semuanya nanti, jangan. Nah, nanti kalau misalnya mau buang air kecil atau misalnya mau berwudu lagi di hotel Mekah, di kamar mandi sendiri-sendiri, jangan bertiga, jangan berdua,
Ya Bu ya, sendiri berani ya, Nek ya? Sendiri di kamar mandi ya? Ini. Nah ya, itu wajib. Dan kemudian tidak boleh memakai, mohon maaf, cadar atau niqab. Nah, itu dilarang oleh mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita umroh nanti maka lepas cadarnya. Ya Pak Ibu. Nah bagaimana kalau misalnya pakai apa namanya, handsock ya namanya. Handsocknya boleh dipakai tapi tidak menutupi seluruh dari bagian tangan. Handsock ibu coba angkat tangannya. Boleh. Handsock ibu nih boleh ya, karena tidak menutupi seluruh, kan ada handsock yang menutupi seluruh jari-jari dan tangan ya. Itu tidak boleh. Ya Bu ya. Nah dapat dipahami. Nah untuk keseluruhannya tadi khusus bagi laki-laki, kemudian khusus bagi perempuan. Ini untuk keseluruhannya. Yang pertama, tidak boleh ketika kita mengucapkan niat, nggak boleh lagi. Yang pertama adalah mencabut ya Bu ya, mencabut. Nah, dalam artian kalau misalnya ada yang jatuh bukan puasa kita, nggak apa-apa. Ya, karena ibu nanti kan takutnya, jatuh Ustaz, saya nggak ada. Dari itu aja pikirannya. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap ibadah seperti biasanya. Jangan juga bapak-bapak nih, apa adik-adik nih, abang-abang ini sengaja gatal kali udah begini garuknya. Garuknya terlalu kuat. Jangan juga, karena itu menyebabkan rontoknya ram. Kemudian tidak boleh juga setelah mikot, nggak boleh juga memotong kuku, ya Bu ya. Nanti sebelum mikot, potong kukunya. Sebelum kita melafazkan niat, maka kita potong kuku kita boleh. Setelah melafazkan niat, nggak boleh lagi. Ya, Bu ya, paham? Kemudian tidak boleh memakai apa? Wangi-wangi. Wangi-wangian tersebut termasuk pertama deodoran, kedua wangi-wangian parfum, ketiga apa namanya? Minyak kayu putih, keempat skincare, kelima apa lagi? Yang wangi-wangian, balsam, apa namanya lagi? Untuk urut itu apa? GPU, nggak boleh lagi, apa lagi? Apa lagi apa itu? Sejenis semua wangi-wangian setelah mengucapkan niat, setelah kita mengucapkan niat maka tidak boleh lagi. Paham? Bapak Ibu ya, setelah mengucapkan niat. Sebelum mengucapkan niat boleh. Boleh sebelum. Nanti di hotel nih, kan belum kita mengucapkan niat, belum kita ke Birali. Umpamanya sakit kakinya, diurutnya pakai GPU dulu boleh. Nah, pakai balsam dulu boleh. Ya Bu ya. Nah, kemudian yang tidak boleh lagi apa? Memburu hewan di jalan dan memetik tumbuhan. Nanti ada bunga yang cantik, ibu petik, oh cantik kali ini bunga nih. Ibu petik, nggak boleh. Ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Karena hubungan suami istri udah pasti damnya itu adalah menyembelih kambing. Bapak Ibu ya. Nah, tidak boleh juga yang paling terpenting nih, ini paling terpenting. Wala jidala wala fusuqa fil hajj, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa itu? Janganlah kalian sekalipun berdebat dan bercokak. Bertekak. Nanti cepat. Sabar. Ya Bu ya, tak boleh. Sabar. Nanti dia cepat. Kamu ni lama kali. Nggak boleh, kita harus sabar. Ya Bapak Ibu ya, di umroh tidak ada nanti gosip, nggak ada lagi. Itu loh, tak ambil ya. Nggak boleh ya, Bu ya, Nek ya. Nah, setelah mengucapkan niat, maka larangan tersebut tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, memburu hewan termasuk adalah membunuh nyamuk tersebut. Ya Pak ya. Ada nggak nyamuk di sini? Coba kami tanya. Nggak ada Pak ya. Kalau ada tiba-tiba lalat, ada tiba-tiba nyamuk, diusir aja. Kita bisa mengusirnya. Ya. Kalau gatal ya, gatalnya digaruk bukan dibunuh Pak. Ada pertanyaan lagi terkait dengan larangannya? Sisiran tidak boleh, tapi takutnya nanti disebabkan sisiran tersebut rontok rambutnya. Ngapain ibu sisiran? Kita kan udah niat nih. Kita udah niat. Masuk ke kamar, mau tawaf, ibu mau sisiran. Kalau sebelumnya nggak apa-apa. Setelah niat, kita nggak ada urusan mempercantik diri lagi ya, Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Sama apa Bu? Kadang sering gini,
Boleh. Nah, perempuan, bentar Bu ya. Perempuan itu boleh memakai pakaian yang berjahit karena harus menutupi seluruh aurat. Nah, ya Bu ya. Yang laki-laki, bapak-bapak nih yang harus tubles semuanya. Kosong di dalamnya. Ya. Enggak pakai apapun. Nah, gimana Bu? Kadang sering gini jemaah Coba tanya. jangan berdebat putaran dengar putaran baru 5 udah 6 enggak boleh ya. Nggak boleh nanti ketika Iya. tawaf. Tadi udah berapa putaran nih? 4, enggak, 5, enggak, 6, enggak, 7 udah selesai. Nggak boleh ya Bu ya? Iya. Putaran tawaf ada Ustazah ini, ada Amri, ada Bu Ledi, ada Ustaz Dede, banyak yang hitung. Ya, Ibu fokus aja doa aja. Jangan lupa doakan Amri tapi. Allah Akbar. Ya. Doakan sehat. Jangan berdoa-doa. Kita umur sudah 16 tahun ke atas. Ya. 16 tahun ke atas. Suka lupa. Berapa putarannya juga. Nah, nanti Amri ada. Jadi Serahkan awak. pokoknya fokus aja berdoa aja. Dia Ya, kalau nak membantah dan nak nanti Amri bilang Bapak Ibu doa masing-masing, maka doa masing-masing. Karena tentu lain hajatnya. karena satu, ketidaktahuannya dua, tuh. tiga. Jangan lu bikin hitam ya. Apa? Iya, nanti Amri yang hitung di depan. Karena doa tawaf tersebut di putaran pertama, putaran kedua sampai putaran ke-7 itu berbeda-beda kita buat. Agar apa fungsinya? Agar Amri pun ingat putaran berapa sekarang. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada pertanyaan lagi terkait dengan larangan-larangannya? Karena ini sangat-sangat penting terkait dengan ibadah kita. Dan bagi laki-laki kan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Sepatu termasuk pakaian. Ya Bapak Ibu ya, dan tidak boleh menutupi mata kaki kalau sendal. Ya, ada sendal yang menutupi mata kaki. Nah, boleh ya, Bapak ya, untuk Bapak-bapak. Nah, lebih bagus pakai swallow. Swallow di sini itu mahal-mahal luar biasa. Ya, Pak Ibu ya. Ya. Boleh. Boleh. Nah, nanti di tawaf kita melepas sendal kita, Pak. Jadi nanti itu gunanya tas yang dikasih oleh travel kita Trian dan Butik Umroh. Sama-sama petak bentuknya. Nah, supaya apa? Muat masuk sendal. Slow. Ya Pak ya, Bu ya. Ada pertanyaan terkait dengan larangannya? Kalau perempuan pakai kaos kaki boleh? Boleh. Wajib. Kaki Amri ya. Kita ulangi Bu ya, supaya tidak salah. Aurat perempuan seluruh badan termasuk kaki. Termasuk kaki ya. Seluruh badan itu termasuk kaki Bu. Nenek ya. Nah, aurat itu seluruh badan itu Nenek. Termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu tidak aurat, boleh dibuka. Nah, kemudian nggak boleh pakai cadar, nggak boleh juga menutupi seluruh tangan ini. Untuk umroh saja. Ya Pak Ibu, ya. Silakan. Sini Bu, mohon maaf Bu. Nggak dengar. Mohon maaf Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya di putaran ketiga, di putaran keempat, nauzubillahnya kita buang angin. Kita berwudu dulu nggak? Berwudu dulu. Terus kita terpisah dari rombongan dong Ustaz? Iya, betul. Nah, tapi sepengalaman kami beberapa kali udah membawa jamaah nggak ada yang batal. Allah Akbar. Bapak Ibu ya. Nah, jadi niatkan dari sini ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku udah misalnya aku sudah sering kali buang angin dan keluar rentah. Tolong aku ya Allah, tawaf ini aja. Allah tolong semuanya insya Allah dipermudah, bisa 7 kali tawaf tanpa ada halangan. Amin. Ya, setelah tawaf mau buang angin nggak apa-apa, karena nanti ada amalan-amalan sunnah seperti sholat itu nggak wajib. Yang wajibnya apa? Sa'i. Sa'i wajib wudu nggak? Ya Bu ya. Yang wajib wudu dalam rukun umroh cuma
Tawaf. Ya, ingat ya Bapak ya, ya Bu ya. Yang wajib wudu pada rukun umrah cuma tak. Nah, kemudian ada yang lupa ambil lagi. Ketika nanti Bapak Ibu bersentuhan dengan lawan jenis di area tawaf, tentu krodit. Nah, ketika krodit tersebut maka tidak apa-apa. Itu namanya doror. Itu namanya daru. Dalam madhab Imam Syafi'i, kita nggak ganti-ganti mazhab ya Pak ya. Madhab kita semua Imam Syafi'i kan. Nah, karena Imam Maliki kaki tidak termasuk aurat. Makanya banyak dari Bapak Ibu melihat di Masjid Nabawi orang sholat nggak pakai kaos kaki. Nah, karena beda-beda mazhab. Ya Bu ya. Semua Syafi'i ya. Ya. Madhab Imam Syafi'i ketika bersentuhan tidak sengaja, ingat Bu, tidak sengaja di area tawaf tidak batal. Dimaafkan. Ya Bapak Ibu ya. Di area tawaf tidak sengaja. Kalau sengaja ibu tarik suami ibu batal wudhunya. Bisa. Ibu dah rindu kan misalnya sama bapak nih. Nah, ibu tarik nanti bapak tersentuh kulit sama kulit, batal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada lapisannya ihram boleh enggak, Bo? Kalau misalnya tasnya boleh enggak, Bo? Karena tidak bersentuhan kulit sama kulit. Maka nanti bapak ibu yang mau samping-sampingan, yang suami istri, pegang tas suaminya di belakang. Nah, ekor terus, tak apa-apa. Ya bapak ibu ya, paham? Dapat dipahami? Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa. Karena dibilang tadi Bapak Ibu, kita ulangi sekali lagi ya. Andai kata pun dari kita mikot, dari ngambil niat kita lem mulut kita tutup, kita klip, kita jahit mulut kita, nggak ada kita ngapa-ngapain pun, berdoa pun sah insya Allah umroh kita. Yang penting kita tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul selesai. Ya Pak Ibu ya, tapi sayang kan gitu, makanya nanti ibu, nenek disuruh doa banyak-banyak untuk anak-anaknya, keluarganya, untuk cucu-cucunya. Nah, ya Pak Ibu ya, nunggu ya untuk Aldi juga. Nah, Ya, gimana Bu? Jamaah kita yang pakai kursi roda itu berapa? Atau lagi tawaf itu berapa? Tidak ada juga. Iya betul. Nah, terima kasih Ibu. Jadi nanti Hajar Aswad tersebut, ini lupa juga mau dibilang. Ketika sejajar dengan Hajar Aswad, maka kita disunahkan melambaikan tangan. Kenapa? Rasulullah pernah mengisyaratkan seperti berikut. Ketika naik unta, Rasulullah tawaf, beliau hanya mengangkat tangan dan mengecup sedikit. Itu posisinya sejajar sama Hajar Aswad. Sebelum sampai Hajar Aswad, ibu jangan Bismillah Allahu Akbar. Ya Bu ya. Nanti Amri ulangi 3 kali biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maju nanti sedikit, yang belakang tengah Bismillah Allahu Akbar, Amri bilang lagi. Nggak apa-apa diikuti 3 kalinya. Sah insyaallah. Ya Bu ya. Karena biasanya kalau Amri bawa jamaah 3 kali yang Amri ucapkan agar yang paling belakang sejajar juga bahunya dengan Hajar Aswad. Ya, mengecup dan lambaikan tangan itu Bapak Ibu hukumnya sun karena pernah dilakukan Rasul ketika jangan mengecupnya terlalu keras, GR orang sebelah. Ibu bilang nanti salah, Bu ya. GR orang sebelah nanti. Suka dia aku nih bilangnya. Ya Bu ya, nggak boleh. Cukup endus aja. Ya, Bapak Ibu ya. Jangan buat GR orang sebelah. Kalau gini Ustaz. Nah, kalau gini isbai dia. Harus gini aja asbatnya. Ya. Jadi seolah-olah sampai kita memegang Hajar Aswad. baru dikecup. Kalau gini isbai. Nah, isbai dia. Nah, jadi ajar aswatnya dulu. Jangan kita saat tawaf sedang Oh ya, nanti kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika kita umroh, kita bilang tadi tidak boleh memakai wangi-wangi. Salah satu wangi-wangian yang ada di sekitaran masjid ada yang pertama Ka'bah. Ka'bah ketika kita umroh nggak boleh dipegang.
Karena ada wangi-wangi. Nanti ibu bilang, ih, dari kan mau Ka'bah nih. Terpisah sama rombongan, tertarik. Emang semangat kita itu ada, Bu. Tertarik untuk langsung mencium Ka'bah, nggak, Bu? Karena kita lagi Ya Pak ya. Nah, dapat dipahami Pak? Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Bapak? Wajib. Jelas ya Pak, Bapak Ibu ya? Makam. Kemudian makam Ismail. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim tidak boleh Dipegang. disentuh juga karena ada wangi-wangi. Nah, hijr Ismail di dinding-dindingnya itu usahakan tidak disentuh juga. Takutnya kita dilap sama askar itu wangi-wangian di situ. Karena setiap sholat askar itu meliniu, mengulangi atau menaruhkan wangi-wangian parfum ke Ka'bah, hijr Ismail sama makam Ibrahim. Sa'i nggak ada yang dilarang. Oh ada, sa'i ada. Nanti ada Bu, posisinya dia kayak parfum semprot di atas. Tapi itu bawahnya sabun. Jadi kalau kita gini kan keluar sabun, kan ada tuh. Itu di sa'i ada Bu, hati-hati Bu. Jangan dipegang, jangan diginiin, jangan dicoba-cobain. Ya, ya Bu ya. Paham? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin, Ustaz. Tadi dari rukun umroh itu mulai kan kita dari Birali. dan nanti sampai di Mekah kita tawaf. Ya, tawaf itu hukumnya wajib berwudu. Yang nyarikan dalam bertelanjang kaki kita nggak boleh pakai sandal atau pakai penutup keliman. Kalau di tawaf Pak, pantas kita pakai sendal. Walaupun ada nanti ya, karena itu tempat sujud untuk orang sholat juga. Ya, berarti Tapi kan kalau tidak pakai alas kaki itu loh. Iya. Tapi tidak wajib tidak pakai, paham Pak ya? Tidak pantas. Bedakan antara tidak pantas sama wajib tidak pakai. Ya Bu ya. Boleh pakai sebenarnya. Cuman apakah pantas wujud orang di situ kita injak-injak. Nah, itu bagian juga dalam masjid. Orang sholat fardu itu pasti di situ sholatnya. Nah, ya Pak ya. Bisain nanti bagi ibu-ibu yang udah agak sedikit encok ya Bu ya, yang agak sedikit pernya longgar ya, itu nggak apa-apa pakai sendal. Sendalnya ingat ya Bu ya, ya Pak ya, tidak boleh menutupi mata Tumit dan mata kaki. Mata kaki itu loh. Mata kaki. Tanya agak. Nah, gimana? Kalau sampai ke tujuh, umpama ada rezeki mencium batu aswad, bisa. Belum. Setelah selesai tujuh. Mencium hajar aswad. Umpama lah sampai ke tujuh utara. Tidak boleh karena kita masih Masih sa'i. Ya, Pak ya. Nah, terkait dengan mencium hajar aswad, tidak ada yang mewajibkan mencium hajar aswad. Ini kami bilang dapat rezeki kan itu. Jadi Nggak kan boleh. tidak boleh Pak. Nggak boleh. Kalau dalam umroh nggak boleh. Kecuali nanti setelah umroh selesai. Nah, kita bilang hukum mencium hajar aswad itu hanya sunnah karena pernah dilakukan Nabi, tidak wajib. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati ketika nggak dapat hajar aswad. Ya Bu ya. Nggak ada wajib, nggak ada disedot dosa kita. Ya Bu ya, hajar aswad nggak menyedot dosa kita. Kalau hajar aswad menyedot dosa kita, orang Arab nih masuk surga semuanya. Karena dia 2 kali cium. Ya Bu ya. Jangan berkecil hati nanti. Jangan pula dipaksa. Utamakan keselamatan diri wajib. Cium hajar aswad itu sunnah. Ingat Bu, menyelamatkan diri, menjaga diri sendiri itu wajib hukumnya. Nah, adapun mencium hajar aswad hukumnya Nah, paham Pak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Atau apa? Tadi mengerjakan tahallul itu berarti kan kita sendiri kan tidak ada yang boleh membawa alat gunting kata. Enggak, boleh Pak. Boleh bawa alat. Siapa bilang nggak boleh? Yang dari Pekanbaru nggak bisa kan Oh, ada itu nggak ada. bandaranya, Nanti kan beli Pak. di sini ya, kan? Iya. Ya, kalau misalnya membawa alat gunting di Masjidil Haram, yang tidak boleh itu di bandara. Ya Pak Ibu ya. Nanti satu aja atau 2 di antara kita yang membawa gunting. Ada gunting Bapak Ibu? Ada ya? Ada yang bawa ya? Ada yang bawa. Nanti dibawa aja Bu, berapapun guntingnya. Ya. Biar enak. Nah, apakah wajib yang sudah melakukan umroh mentahallulkan
orang lain, tidak ada kewajiban harus dia umroh dulu. Ya, tahallul maka tahallullah. Tahallul memotong sebagian ram. Ada yang mengatakan cukup seruas 1 inci ataupun setengah inci atau seukuran seekor semut boleh. Tapi yang disunahkan 3 tempat 3 kali. Nanti bapak-bapak amri yang tahallulkan. Ibu-ibu, ustazah ini ada, boleh dia ada. Ya. Pertanyaan lagi? Kalau untuk jemaah kita yang pakai kursi roda seperti apa Ustaz? Nah, untuk yang memakai kursi roda tentunya tidak sama dengan kita tawafnya di Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Ada nanti namanya lantai 2. Di lantai 2 tersebut, di situ nanti ada pendorong yang kita yang kita bayar untuk mendorong ibu kita. Kita usahakan mahasiswa ataupun orang Indonesia agar bisa dibimbing full penuh. Jadi Bapak Ibu nanti kita sewa orang untuk mendorong dari hotel, dijemput sampai diantarkan ke hotel lagi. Nah, jadi yang sekiranya tidak sanggup badannya, ya Bu ya Nek ya. Ingat sekarang nih kayak mana badannya, rasakan. Sekiranya tidak sanggup, ya Bu ya, lapor dari sekarang. Jangan last menit. Nanti orang Arab yang bawa, orang Arab yang dorong, orang Arab dorong, itu suka hatinya, nggak dibimbing, nggak ada apa segala macam, kayak jet ya, laju kali Bu. Jadi lapor ke Ustazah ini yang untuk umroh, yang 3M sama Bu Lady terkait dengan biayanya. Ya, Bapak Ibu ya, dapat dipahami, Bapak Ibu? Ya, lapor ke Bu Lady sama Ustazah ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita jelaskan sekali lagi. Ada yang terpenting yang dilupakan. Bapak Ibu yang belum pernah, mohon maaf diperhatikan. Bapak Ibu yang belum pernah umroh, maka wajib bagi Bapak Ibu umroh kali ini. Adapun yang sudah beberapa kali umroh kayak Amri dan beberapa kayak Ustaz Dede, Zaini dan Bu Lady, itu sunnah bagi yang umroh. Ketika masuk Mekah, seorang muslim dia belum pernah umroh, maka wajib baginya umroh. Dalam umroh wajib Bapak Ibu itu harus benar-benar mengerjakan rukun-rukunnya. Kita usahakan tidak melanggar larang-larangannya, ya Bu ya. Nah, kita fokus ke ibadah kita. Masalah dokumentasi, video dan segala macam biar ambil aja. Ya, jangan pula nanti di top. Allah. Nah, ya. Jangan ya. Cukup Amri aja yang pegang HP. Atau Ustaz Dede atau Ustazah ini atau Bu Lady. Bapak Ibu karena umroh pertama, doa banyak-banyak. Allah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi kita situ ada kesempatan berdoa. Muka kita arahnya kemana? Ke Ka'bah apakah sambil berjalan gitu? Nah, mantap Pak, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya berdoa, muka kita ke arah mana? Gak ada kewajiban arah muka dalam berdoa, ya Pak ya? Mau arahnya ke atas karena mungkin misalnya pengen dilihat oleh Allah, kalau misalnya pengen lihat ke bawah karena malu dengan dosa-dosa kita. Tapi asalkan tidak membelakangi Ka'bah. Kiri kita ini Ibu wajib menghadap ke Ka'bah. Malam Jumat itu malam yang sangat banyak orang berpergian untuk umroh. Maka kita doakan supaya kita selamat, supaya kita seluruhnya umrohnya menjadi umroh mabrur. Amin. Ya Bapak Ibu ya, ini nggak boleh membelakangi Ka'bah. Artinya kalau misalnya di sini Ka'bah nggak boleh kayak gini, harus seperti ini. Nah nanti kalau misalnya ada orang di depan berhenti atau gimana pun, kita jalannya pelan-pelan aja. Nggak perlu ada yang terburu-buru, nggak ada yang sasak buang air besar. Ya Bu ya. Nah, pelan-pelan. Kalau misalnya orang senggol kiri, senggol kanan, disikui Bapak Ibu segala macam sah. Ya, nggak boleh dilawan. Nah, bagi bapak-bapak, ya, yang muda-muda, ya, Abang Noval, ya, kita lihat kiri kanan kita, nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, ya, supaya tidak terpisah dari rombongan. Karena ketika terpisah dari rombongan, takutnya nanti rukun-rukun selanjutnya dilangkahi atau rukun-rukun tidak dikerjakan. Ya Bu ya.
Ya, jangan ada yang terpisah dari rombongan. Ikut aja depannya, nanti kita buat formasi barisan yang ibu-ibu pegang-pegangan. Jangan udah dipegang sama kawannya. Kita saling membantu ya Bu ya. Ya Pak ya. Bapak-bapak terutama juga nih, kadang bapak-bapak ada aja khayalannya. Di situ enak tuh.